Tidak ada dapat saya berangkat dari lumpur dosa ini. Dosa saya itu begitu hebat, pendeta. Nggak mungkin Tuhan mau berpaling kepada saya. Itu satu hal yang bukan berasal dari Tuhan. Bukan itu yang Tuhan berikan. Itu setan yang berikan. Siapapun Anda, saya sekalipun, saya adalah manusia yang paling berdosa. Rasul Paulus sendiri adalah manusia yang berdosa. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasul Paulus berteriak, siapa yang dapat menyelamatkan aku? Ini bukan hanya seksual. Keinginan daging itu bukan hanya seksual, tapi juga roh pemecah. Kedengkian, kemabukan, lalu apa? Pesta pora. Apa yang dapat kita lakukan supaya kita jangan lagi ada perselisihan, iri hati, marah-marah di rumah tangga kita, dan lain sebagainya ya. Hanya Kristus sajalah jawaban satu-satunya terhadap masalah dosa. Pelajaran kita kemudian diakhiri dengan satu pertanyaan. Dari ayat 2 Timotius 1:7. 2 Timotius 1:7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Roh ketakutan, kita takut, aduh, bagaimana pendeta? Seringkali kita merasakan, bagaimana saya dapat mengalahkan dosa? Bagaimana segala pencobaan-pencobaan setan itu begitu hebat datang pada kita. Dari segala sisi. Bukan hanya dari luar, bukan hanya dari setan, tapi juga dari orang-orang yang setan gunakan, itu dari luar. Tapi juga dari dalam diri kita. Bagaimana kita dapat mengalahkan semua itu? Tapi kita jangan takut. Allah bukan memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan. Jangan pernah kita menjadi lemah hati. Jangan pernah kita merasa saya sudah hopeless. Tidak ada yang dapat saya lakukan. Ya, tidak ada dapat saya berangkat dari lumpur dosa ini. Dosa saya itu begitu hebat, pendeta. Nggak mungkin Tuhan mau berpaling kepada saya. Itu satu hal yang bukan berasal dari Tuhan. Bukan itu yang Tuhan berikan. Itu setan yang berikan. Ya, kalau Tuhan, dia akan memberikan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang memberikan kasih dan ketertiban. Ya, kasih dan ketertiban. Ya, kekuatan bagi kita, kasih untuk menyertai supaya kita jangan terlalu lemah, dan ketertiban supaya kita dapat konsisten dengan disiplin, berdisiplin dalam jalan kesucian yang Allah ingin kita lalui dengan kekuatan Allah. Ketertiban, disiplin untuk tetap berjalan dalam kesucian Allah. Ya, bagaimanakah ayat-ayat yang kita lihat hari ini membantu kita memahami apa yang Paulus tulis di sini? Bagaimana ayat-ayat kita, pelajaran hari ini dari Efesus 2, ya Efesus 2, tadi ayat 4, 5, 6, 7 kita akan pelajari ya, membantu kita memahami apa yang Paulus tulis di sini. Ya, kita seringkali merasa takut pada saat kita berbicara tentang keadaan kita ya. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita semua tidak terkecuali. Siapapun kita, ya apapun Anda, siapapun Anda, saya sekalipun, saya adalah manusia yang paling berdosa. Rasul Paulus sendiri adalah manusia yang berdosa. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasul Paulus berteriak, siapa yang dapat menyelamatkan aku? Ya, dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Rasul Paulus seorang Sanhedrin, seorang yang kemudian menjadi rasul yang utama. Bayangkan tadinya ada 12 murid Yesus, tapi coba kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan setelah Yesus naik ke surga? Apakah yang menjadi pemeran utama itu dari kitab Perjanjian Baru itu adalah Petrus? Ya, sebagian Petrus sedikit. Tapi kemudian Rasul Paulus, ya. Tapi kita lihat bagaimana Rasul Paulus lain kemudian menjadi sorotan utama. Tetapi jangan kita lupa bahwa kitab Rasul Paulus itu kisah para rasul itu sesungguhnya jangan kita sebut kisah para rasul ya. Tapi kisah Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang memegang peranan penting. Dialah yang mengarahkan, ya, bukan lagi yang menjadi utama, bukan lagi ke-12 murid Yesus atau rasul-rasul Yesus, tapi Rasul Paulus dia yang arahkan mau kemana, mau kemana, mau pada saat dia setelah dia bertemu dengan Yesus di jalan perjalanan ke Damaskus, Roh Kudus yang menuntun dia masuk ini dan ini, buat ini dan itu dan sampai seterusnya. Jadi kuatan Roh Kudus. Jadi itulah sebabnya Roh itu yang menjadi kekuatan kita, tapi Rasul Paulus sendiri yang dikuasai Roh sekalipun, siapa dia katakan dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kenapa? Pada saat dia berbicara tentang dosa, dan kita harus menyadari, pada saat kita berbicara tentang dosa, dosa itu selalu identik dengan kematian. Oke? Identik dengan kematian. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Kita tidak boleh main-main dengan dosa. Kenapa? Karena dosa mematikan. Ya, kita sudah pelajari bagaimana dosa itu mematikan. Ya,
Efesus 2:3 kita sudah pelajari, kita cuma singgung sedikit apa yang kita sudah pelajari tadi malam untuk masuk supaya kita tidak memiliki roh ketakutan ya. Kita sudah membahas sedikit tentang bahwa dosa itu mematikan ya. Efesus ayat 2:3. Sebab dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka orang yang tidak mau percaya, orang yang tidak mau menurut. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Dan ini bahasa tentang kehendak daging ya, keinginan daging ya, keinginan sendiri. Apa itu? Wah, ini bukan hanya Rasul Paulus yang tulis. Yakobus, saudara dari Yesus juga menyatakan itu dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Betul, setan menawarkan. Tetapi kemudian kita yang bergumul dengan keinginan kita seperti Hawa. Aduh, buah ini menarik hati bagi Hawa. Jadi Yakobus, saudara Yesus katakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi ada keinginan-keinginan kita. Dan Rasul Paulus dalam kitab Efesus 2:3 berbicara tentang keinginan itu apa? Keinginan daging atau kehendak daging. Pikiran-pikiran yang apa? Jahat. Lalu saya sudah bicara. Saya bicara tentang apa yang dapat terjadi, ya, keinginan pikiran-pikiran kita yang dapat dikuasai. Dan apa itu? Apa itu kira-kira? Kehendak daging. Ya, pada saat umat manusia pikir tentang keinginan daging, maka yang pertama dan yang seringkali yang kehendak daging itu adalah dosa seksual. Ya, maka saya juga memberikan contoh. Bagaimana segala dulu kalau kita mau mencari hal-hal yang tidak baik, ya pornografi dan lain sebagainya, kita harus pergi ke tempat-tempat yang jauh, penyewaan VHS rental dan lain sebagainya. Tapi sekarang semuanya itu dapat datang kepada kita. Apakah itu kehendak daging? Apakah hanya karena kita masalah-masalah seksual itu yang menjadi kehendak daging? Nah, mari kita lihat bahwa itu hanya sebagian kecil. Sebagian kecil, ya. Untuk melihat tentang kehendak daging, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan, bukan apa yang Pendeta Ratu katakan atau apa saja ya, tapi apa yang Alkitab katakan tentang kehendak daging. Dan salah satu dari begitu banyak, salah satu perikop yang berbicara tentang kehendak daging itu adalah Galatia 5 ayat 19 dan 20 sampai dengan 21. Apa dikatakan? Perbuatan daging. Oke, kehendak daging, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Oh, tentu saja pertama, percabulan, ya, percabulan. Dan kemudian apa? Kecemaran atau impurity. Percabulan, ya, tapi impurity itu juga dalam apa? Pikiran kita. Impurity, kecemaran, pikiran yang cemar, ya. Lalu kemudian apa? Hawa nafsu, debauchery. Itu tiga ini tentu saja masalah seksual, oke? Tapi itulah yang daya tarik utama. Itulah daya tarik utama yang setan bawakan, ya. Makanya tidak heran di mana-mana kita melihat segala daya tarik seksual itu apa? Kita dapat lihat di advertensi, apapun yang kita buka, mau lihat cellphone kita, buka laptop kita, berjalanlah kita di jalan, lalu kita lihat advertensi di mana-mana. Ya, segala sesuatu itu menunjukkan sensualitas. Karena masalah seksual inilah yang mungkin menjadi daya tarik utama. Daya tarik utama, ya. Itulah sebabnya Sigmund Freud dan semua ahli-ahli psikologis membuat bicara tentang masalah keinginan sensual, seksual ini. Kalau Anda lihat, itu daya tarik utama Anda dari sejak zaman dahulu sampai sekarang. Itu sudah merupakan satu tawaran yang paling berhasil untuk menarik kita ke dalam dosa. Keinginan daging, masalah seksual tentu saja, ya. Menarik sekali. Semua, apa saja kita bisa lihat. Advertensi, mobil saja, ataupun parfum. Harus ada orang-orang yang seksi. Entah laki-laki atau perempuan yang seksi dan lain sebagainya. Yang menawarkan. Dan ini membawa pikiran kita kepada hal-hal yang sensual. Tapi, itu bukan hanya di situ. Walaupun itu mungkin yang terutama. Baik dari segi Alkitabiah, itu yang utama tentang keinginan daging. Maupun dari segi praktikal, advertensi atau psikologis dan lain sebagainya, tapi bukan itu saja, apalagi yang lainnya. Mungkin kita tidak ada masalah dengan kecemaran dan lain sebagainya, tapi ada penyembahan berhala, artinya ada hal-hal. Mungkin kita tidak lagi melihat masalah seksual, tapi kita menyembah barang-barang kita menyembah mobil kita dan hal-hal yang kita miliki. Atau sihir, ya, sihir, witchcraft, ya, dan kita sudah pernah bahas tentang witchcraft atau sihir. Lalu perseteruan, bagaimana nih perseteruan, ya?
hatred. Orang membenci satu dengan yang lain. Ya, apakah mungkin kita tidak ada masalah dengan witchcraft? Oh enggak, saya nggak punya masalah pendeta saya nggak punya masalah dengan kesihir. Tapi bagaimana dengan perseteruan? Kita masih marah-marahan kita waktu bawa mobil pada saat kita disalib dan lain sebagainya ya. Perseteruan, perselisihan ya. Discord, iri hati, jealousy. Kenapa orang lain kok dapat ini, saya nggak dapat ini? Amarah, amarah. Siapa yang mungkin yang kita pikir, keinginan daging itu cuma seksual. Bukan. Marah-marah juga itu adalah keinginan daging. Apalagi? Kepentingan diri sendiri. Galatia 5 ayat 20 katakan apa? Kepentingan diri sendiri. Lalu kemudian apa? Percideraan. Artinya dikatakan bahasa lainnya dissension. Apa itu dissension? Dissension adalah percideraan. Itu adalah orang yang membentuk kelompok. Seringkali ini terjadi bahkan dalam jemaat ya. Wah, saya kelompok ini, saya kelompok ini. Marilah kita bersama-sama hanya dengan kelompok kita dan lain sebagainya. Itu namanya percideraan yang kemudian berhubungan dengan roh pemecah. Roh pemecah, faction. Adanya apa? Orang yang menghasut, percideraan menghasut, sehingga akhirnya mereka menjadi satu kelompok-kelompok masing-masing. Roh pemecah. Jadi ada. Ini bukan hanya seksual. Keinginan daging itu bukan hanya seksual, tapi juga roh pemecah. Kedengkian, kemabukan, lalu apa? Pesta pora. Ya, pesta pora, dan sebagainya. Pesta pora, bahasa aslinya itu menunjuk pada orgi. Ya, pesta pora seksual juga kembali ditutup dengan apa? Pesta pora seksual dalam orgi ya, bahasa aslinya ya, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini dikatakan apa? Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, bukan hanya apa-apa marah-marah kita, iri hati, ya, perseteruan, menghasut orang, buat kelompok-kelompok dan lain sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, firman Tuhan yang katakan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin makanya kita langsung takut semua kita. Aduh, kalau gitu pendeta ini gimana nih, bikin takut aja nih pendeta Ranto. Bukan saya bikin takut, tapi firman Tuhan yang sudah menyatakan, bukan untuk menakutkan, untuk menyadarkan kita ya, bukan untuk menakutkan, menyadarkan kita. Jangan main-main. Jangan main-main dengan dosa, termasuk yang kita lihat di sini ya. Ya, dosa daging tersebut. Tapi gantinya kita merasa apa ya? Ya, merasa bahwa kita tidak dapat bebas. Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan supaya kita jangan lagi ada perselisihan, iri hati, marah-marah di rumah tangga kita dan lain sebagainya ya. Ya. Apa yang dapat kita lakukan? Ada, sebelum kita bahas firman Tuhan selanjutnya ayat demi ayat, mari kita lihat satu kutipan yang ditulis oleh Ellen White dalam The Adventist Home halaman 127-128. Di sini dia tuliskan bahwa kita diperintahkan untuk menyalibkan kedagingan dengan hasrat dan nafsu daging tersebut. Ya, ada hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, ya. Misalnya, kita melakukan perzinahan atau memikirkan tentang perzinahan, tetapi keinginan daging juga dapat terjadi apa? Bukan tindakan, bukan pikiran, tetapi juga tindakan yang baik dengan motif yang salah. Kita sudah pelajari tadi malam. Ada orang yang berdoa, ada orang yang memberi sedekah, ada orang yang berpuasa, itu semua baik, tapi kalau dengan motivasi supaya kita dipuja dan dipuji, ya, maka itulah hasrat yang salah, yang harus disalibkan. Ya. Motivasi yang salah dalam segala sesuatu yang kita lakukan, itulah keinginan daging. Jadi keinginan daging bukan hanya perbuatan yang salah, bukan hanya keinginan yang salah, tapi juga motivasi yang salah, walaupun perbuatannya baik. Kita semua diperintahkan untuk apa? Kita diperintahkan untuk menyalibkan keinginan daging dengan hasrat dan nafsu. Bagaimana kita melakukannya? Ellen White tuliskan, bagaimana kita melakukannya? Haruskah kita menyakiti tubuh kita? Seperti orang-orang yang seringkali pikir, aduh, kita harus apa? Di Filipina mungkin ya, pada saat Jumat Agung, orang mereka apa? Sakiti diri mereka. Atau apa? Mereka ada orang-orang yang untuk menyakiti tubuh mereka, mereka tidak makan, berpuasa, tapi memang sepanjang hidup mereka cuma 5 butir gandum, seperti monk ya, biarawan zaman abad pertengahan itu mereka lakukan ya, untuk menyakiti tubuh supaya rohnya itu, katanya rohnya itu keluar dengan baik. Haruskah kita? Apa itu ditanyakan? Haruskah kita menyakiti tubuh kita? Tidak demikian. Bukan dengan menyakiti tubuh kita. Keinginan daging bukan dikalahkan dengan menyakiti daging, bukan. Tidak demikian.
tetapi dengan menutup pencobaan yang membawa pada dosa. Ini menjawab juga pertanyaan Bapak Gibson ya. Menutup pencobaan yang membawa pada dosa. Kalau ada hal-hal yang kita lihat membawa kita kepada pencobaan, berdoa kepada Tuhan, tutup semua hal-hal tersebut. Pikiran yang merusak, ya, pikiran yang merusak harus dibuangkan. Harus pada saat mulai masuk pikiran yang ngeres, pikiran untuk mementingkan diri sendiri, pikiran untuk marah, kita bisa langsung terus berdoa. Dan selalu, walaupun belum marah, kita juga harus berdoa supaya kita dapat kekuatan, jangan sampai jadi orang yang suka marah-marah, begitu ya. Pikiran yang merusak harus dibuangkan. Gampang tersinggung, ya, iri hati, dan lain sebagainya, dibuangkan. Setiap pikiran harus, nah inilah jalan satu-satunya. Setiap pikiran harus dibawa dalam Yesus Kristus. Tuhan, saya suka marah. Tuhan, saya gampang tersinggung. Tuhan, saya nggak boleh orang nado bilang, ini boleh tak salah. Nggak boleh orang sesuatu yang salah. Ya. Bawa semua pikiran-pikiran itu di dalam Yesus Kristus. Ya. Pikiran-pikiran yang berasumsi, oh ini orangnya mungkin ini maksudnya orang ini bikin begini dan lain sebagainya. Dan pikirannya nggak benar. Bawa ke dalam Yesus Kristus. Setiap kecenderungan kebinatangan, waduh, keinginan daging itu dihubungkan dengan apa? Kebinatangan ya. Setiap kecenderungan kebinatangan harus ditundukkan pada kuasa jiwa yang lebih tinggi. Kuasa jiwa yang lebih tinggi. Kasih Tuhan. Nah, ini inti. Kasih Tuhan harus bertakhta sebagai yang utama. Kasih Tuhan harus bertakhta sebagai yang utama. Kristus harus menempati takhta yang tidak terbagi. Yang tidak terbagi. Jadi Kristus itu jawabannya. Bukan kita harus menjadi manusia yang baik. Bukan harus memiliki tindakan-tindakan yang baik. Bukan humanisme. Ya kita menjadi orang seperti Mahatma Gandhi atau siapalah yang baik. Mother Teresa dan lain sebagainya. Bukan menjadi contoh daripada umat manusia yang baik. Tentu saja kita dapat belajar dari kebaikan mereka. Tapi contoh utama kita adalah Yesus Kristus. Jadi pikirkan kasih Kristus. Karena apa? Karena firman Tuhan, tadi kita sudah baca, Roma 6:23, bagian awalnya saja. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam kemampuan-kemampuan kita, bukan. Dalam kesanggupan-kesanggupan kita, dalam kebaikan-kebaikan kita, bukan. Karunia Allah dalam apa? Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi begitu besar kasih Allah itu, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, begitu besar kasih Allah, sehingga ia telah memberikan kepada kita keselamatan, kasih karunia dia berikan kepada kita, bahkan ketika kita masih berdosa sekalipun. Ya, masih berdosa sekalipun. Jadi jangan kita pernah meragukan kebesaran kasih karunia Allah, ya. Kasih karunia Allah. Tidak heran, ya. Satu kutipan yang menarik ditulis oleh John R.W. Stott. Dia katakan, pada saat atau ketika kita mulai melihat beratnya dosa, pada saat kita melihat, aduh gimana saya nggak sanggup untuk mengalahkan dosa ini. Pada saat kita mulai melihat beratnya dosa, the gravity of sin. Dan pada saat yang bersama kita melihat the majesty, bukan gravity of sin, tapi the majesty of God. Kita melihat keagungan Allah, maka pertanyaan kita itu berubah. Pertanyaannya bukan lagi apa? No longer do we ask. Pertanyaannya bukan lagi kita bertanya apa? Kita tidak lagi bertanya, mengapa Allah sulit untuk mengampuni kita? Kita tidak akan lagi melihat, aduh kenapa Allah ini kok nggak mengampuni kita? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan yang kita tanyakan, kok bisa Allah mau mengampuni kita? Itu pertanyaannya. Kalau kita melihat betapa kita berdosa, tapi seperti saya sudah katakan tadi, karena begitu besar, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, karuniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Atau Roma 5, katakan bahwa pada kasih karunia-Nya dia berikan bahkan pada saat kita masih berdosa sekalipun. Begitu besar, begitu agung, begitu besar keagungan Allah. Pertanyaannya bukan, lu Allah kok Allah, kira-kira Allah mau ampuni saya atau tidak? Pertanyaan kita seharusnya, aduh, bagaimana? Kenapa Allah kok bisa? Kok Allah bisa? Kok Allah mau mengampuni saya? Kok Allah mau mengampuni saya? Ya. Satu juga kutipan yang menarik ditulis oleh Max Lucado, tapi saya percaya waktu dia cuma mengutip dari lain ya.
Lessing mungkin saya percaya, tapi ini seringkali diasosiasikan dengan Max Lucado ya. Dia katakan bahwa jika kebutuhan terbesar kita adalah informasi, maka Tuhan akan mengirimkan seorang pendidik. Ya, dunia sudah memiliki begitu banyak pendidik, tapi apakah setelah begitu banyak pendidik, begitu banyak profesor, keadaan di dunia ini semakin baik? Jika kebutuhan terbesar kita adalah informasi, maka Tuhan akan mengirimkan seorang pendidik. Jika kebutuhan terbesar kita adalah teknologi, maka Tuhan akan mengirim kita seorang ilmuwan. Jika kebutuhan terbesar kita adalah uang, Tuhan akan mengirim kita seorang ekonom. Tetapi karena kebutuhan terbesar kita adalah pengampunan, kenapa dosa kita begitu besar? Ya, iri hati, perselisihan, ya, kepentingan diri kita sendiri. Itu dosa yang terbesar, ya, yang ada keinginan daging kita, dan keinginan tersebut membutuhkan pengampunan. Maka apa? Itulah sebabnya apa? Karena kebutuhan terbesar kita adalah pengampunan, Tuhan mengirimkan seorang juru selamat. Ya. Kita tidak membutuhkan banyak profesor untuk membantu mengangkat keberdosaan kita. Kita tidak membutuhkan orang-orang yang terbaik, yang kelihatan di luarnya sangat baik dan jadi contoh yang terbaik dan lain sebagainya. Kebutuhan terbesar kita adalah seorang juru selamat. Hanya Yesus. Hanya oleh Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan, ya, kita sudah pelajari bahwa salah satu kata yang sering diulang-ulang yang menjadi tema utama di dalam kitab Efesus adalah di dalam Kristus. Kita sudah lihat itu dari Efesus pasal 1. Di dalam Kristus ini yang terjadi. Dalam Kristus ini yang terjadi. Demikian juga Efesus 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat yang bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Satu kata lainnya, kita sudah pelajari, ya. Ini keistimewaan dari kitab Efesus. Kita sudah melihat keistimewaan dari kata dalam Kristus. Tapi ada satu kata lainnya juga istimewa yang dapat melihat bagaimana kita membutuhkan juru selamat. Ya. Kenapa? Keberdosaan kita dan keselamatan yang Allah berikan. Kenapa? Kata apa itu? Nah, kita lihat ini, ya. Dosa menghasilkan kematian. Kita sudah lihat. Tetapi dalam Kristus menghasilkan kehidupan. Nah, kita sudah baca, kita sudah pelajari, kata utama juga dalam kitab Efesus adalah kata dalam Kristus. Tapi mari kita lihat satu kata yang membawa kita untuk melihat perubahan yang terjadi ataupun transisi yang begitu hebatlah terjadi, itu kata tetapi. Kata tetapi Allah. Tetapi Allah. Ini yang masalah, tetapi Allah ini yang terjadi. Ini masalah, tetapi Allah ini yang terjadi. Mari kita lihat kata tetapi yang menjadi inti juga kitab Efesus. Efesus 2 ayat 3-5 sebelumnya katakan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Tetapi ya, Allah itu memberikan pengharapan, ya, Apalagi kita lihat kata tetapi ini muncul lagi dalam Efesus 2:8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Jadi tetapi pemberian Allah, ya. Jadi pemberian Allah, tetapi ada kata tetapi. Apalagi Efesus 2 ayat 12 dan 13 berkata, ya, Paulus ingatkan kepada mereka, waktu itu kamu tanpa Kristus, kamu tidak termasuk keluarga negaraan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Ayat 13. Tetapi, kita yang tadinya berdosa, tetapi karena kasih Kristus. Tetapi Allah yang mengasihi kita, menyebabkan kita yang harusnya mati dapat kehidupan. Ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi dengan adanya dengan kata lain, selagi ada kata tetapi Allah, tetapi Kristus, maka kita ada pengharapan. Kita ada pengharapan. Hanya Allah, hanya Kristuslah. Hanya Kristus sajalah jawaban satu-satunya terhadap masalah dosa. Ya. Saudara, kenapa Allah mau? Tadi kita sudah baca satu kutipan
Kita dapat lihat pertanyaannya bukan lagi apakah Allah akan bisa nggak kira-kira Allah mengampuni dosa saya. Tapi bukan lagi itu pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana bisa nih Allah? Kenapa dia mau mengampuni dosa saya? Dosa saya menghasilkan maut begitu hebat. Kenapa Allah mau? Ya, pertanyaannya, kenapa ia ingin menyelesaikan masalah dosa saya? Itu kan bukan masalah Allah, itu kan masalah saya kan. Setan tawarkan, saya ambil tawaran setan. Ada keinginan dalam diri saya. Allah nggak ada hubungan apa-apa dengan kata lain ya. Kenapa dia justru yang tidak ada masalah dengan dosa itu mau menyelesaikan masalah dosa kita? Kenapa? Nah, itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan ada dua hal yang dapat kita lihat. Yang kenapa Allah mau memberikan keselamatan itu kepada kita? Jawabannya, karena pertama, karena ia kaya dengan rahmat. Firman Tuhan, kita lihat lagi Efesus 2. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Kaya dia, kelimpahan. Ya. Dia bukan kaya langsung cuma menyimpan untuk dirinya sendiri. Itu orang manusia. Itu orang dunia ya, seperti perumpamaan Yesus, orang yang membangun lumbung, dia taruh hartanya semua, dia simpan, malamnya dia mati. Allah tidak begitu. Allah adalah Allah yang hidup dan memberikan kehidupan. Kekayaannya dia bagikan. Rahmatnya yang banyak itu dia bagikan. Rahmatnya ia bagikan. Rahmat adalah dasar hakiki dari karakter Allah. Ulangan 4 ayat 31 katakan, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, merciful God, bahasa Inggrisnya. Allah yang penuh rahmat, bahasa aslinya ya, bahasa Ibraninya. Merciful God, bahasa Indonesianya Allah penyayang, Allah penuh rahmat. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Allah yang penuh rahmat ini juga dituliskan dalam Mazmur 103 ayat 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya. Bahasa Indonesia sudah apa? Bicarakan kasih setianya. Tapi ini katanya sesungguhnya aslinya rahmatnya. Betapa demikian besarnya rahmatnya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kenapa Allah mau mengampuni kita, menyelamatkan kita yang berdosa? Pertama, karena ia kaya dengan rahmat. Dan firman Tuhan dalam inilah yang menjadi roh kekuatan ya, bukan roh ketakutan. Kenapa? Kita yang seharusnya mati, kita takut dengan dosa, tapi kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang kaya rahmat. Yang berikutnya, karena ia kaya dengan kasih. Kaya dengan kasih. Kasih yang berkelimpahan. Efesus 2. Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar. Yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita seharusnya mati. Tapi dia memberikan putranya. Selagi kita masih berdosa. Roma 5 ayat 7 sampai 8. Seberapa besar kasihnya? Seberapa besar kasihnya? Besarnya kasih Allah itu seperti pelajaran kita katakan dan juga menjadi sumber kekuatan. Bukan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan adalah pada saat kita menerima Yesus Kristus. Menerima kasih karunia-Nya. Ada 3 hal yang dia lakukan. Ada 3 hal yang dilakukan. Seberapa besarnya? Efesus 2 ayat 5-6 katakan, ia telah menghidupkan kita. Ia telah menghidupkan kita apa? Bersama-sama dengan Kristus. Ya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kata yang digunakan di sini, ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sin, S-Y-N, bahasa Grekanya, sin. Menjadi kata sinergi, ya, sinopsis, ya, bersinopsis, sin, bersama-sama. Artinya, kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Allah yang bersatu dengan Kristus. Memiliki rahmat yang besar, memiliki kasih yang besar. Dan pada saat saudara dan saya, kita bersatu dengan Kristus. Bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Maka kita akan bersama-sama dengan Kristus. Apa yang terjadi? Maka di dalam Kristus kita dapat merasakan rahmatnya yang banyak. Di dalam Kristus kita dapat merasakan kasihnya yang besar. Di dalam Kristus tidak ada bisikan setan yang katakan, "Aduh, kamu ini hopeless case. Dosamu begitu besar. Dosamu begitu hebat. Tidak ada yang dapat diangkat lagi. Tidak ada yang dapat orang, Tuhan, lakukan apapun untuk mengangkat kamu." Tetapi bersama dengan Kristus kita dapat katakan, "Hei, setan, pergi jauh, pergi jauh." Karena pada saat saya bersama-sama dengan Kristus, saya diselamatkan.
saya telah dibangkitkan dan saya dapatkan ditinggikan, dimuliakan bersama-sama dengan Dia di sorga. Bersama-sama dengan Kristus, kita tidak memiliki roh ketakutan, melainkan bersama-sama dengan Kristus kita memiliki roh kekuatan. Kiranya roh kekuatan ini dapat menjadi bagian kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.